Dokter Samira memberikan voice note yang mulia kepada saya melalui Pak Arif tersebut, yaitu sales marketing tersebut, yang berisi yaitu saya harus membuat video minta maaf kepada masyarakat karena saya sudah menipu masyarakat dan saya pegang DIP-nya semua. Kamu kalau misalkan kamu posting, tidak boleh posting mengenai penjelasan produk atau pembelaan karena nanti saya keluarkan DIP-nya hancur nama Reza. DIP itu apa maksudnya? DIP itu data informasi produk yang betul. Lanjut. Kemudian setelah itu saya tidak boleh berjualan terlebih dahulu. Jangan jualan. Memang tidak cukup, kamu sudah kaya. Memang kurang, memang kamu takut miskin. Seperti itu yang mulia. Dan beliau juga mengancam bahwa beliau mengenali dengan dekat dengan oknum-oknum, petinggi-petinggi, pejabat-pejabat yang ada di BPOM yang mengharuskan saya untuk membuat video permintaan maaf kepada masyarakat. Beliau kemudian, saya dengan berat hati karena saya melihat karyawan saya membuat video di tanggal 15 Oktober 2024 saya membuat video tersebut yang berisikan saya saya mengucapkan maaf kepada masyarakat karena sudah membuat kegaduhan apabila ada konten saya yang kurang berkenan dan bukan berhubungan dengan produk, karena produk saya tidak bermasalah yang mulia. Kemudian setelah itu saya mengirimkan kepada Pak Arif dan Pak Arif mengirimkan kepada akun dokter detektif tersebut. Setelah itu dokter detektif tidak menyetujui video tersebut karena tidak mengucapkan terima kasih kepada dokter detektif. Kemudian saya membuat tag ulang videonya yang mulia dengan format yang sudah dikirim oleh beliau, yang di forward oleh Pak Arif itu kepada saya. Saya mengirimkan ulang video yang sudah saya revisi. Setelah itu baru di approve dan saya posting di media sosial saya di TikTok Reza Gladys. Kemudian setelah itu saya melihat yang mulia owner skincare lain melakukan hal yang sama, membuat video yang sama dengan format kata-kata yang sama juga seperti yang saya lakukan. Setelah itu, kemudian di malam harinya, akun dokter detektif tersebut kembali memposting, ada apa hari ini owner skincare minta maaf, takut miskin ya, takut saya laporin ya, tapi walaupun kamu minta maaf tetap kita proses. Di situ saya merasa bingung, padahal yang menyuruh membuat video tersebut adalah akun dokter detektif tersebut. Sidang dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan Nikita Mirzani semakin memanas. Di tengah sorotan media, satu persatu fakta terungkap, tetapi bukan hanya soal skincare atau tuduhan pemerasan yang selama ini jadi topik utama. Malah, dalam perjalanannya muncul sebuah pengakuan yang cukup mengejutkan dari Reza Gladys dan suaminya, atau Bah Mufid. Ternyata semuanya bukan soal bisnis, bukan soal produk kecantikan, melainkan masalah pribadi yang justru membawa mereka ke meja hijau. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis, 24 Juli 2025, Reza Gladys tampak memimpin jalannya kesaksian yang tak terduga. Bersama dengan suaminya, mereka memberikan keterangan yang semula diharapkan menjadi pukulan telak bagi Nikita Mirzani. Namun, alih-alih menguatkan dakwaan, keduanya justru tampak kebingungan. Reza sendiri bahkan terkesan seperti kehilangan arah dan menghindari kenyataan. Ia terlihat plonga-plongo, kebingungan, dan keduanya seolah-olah tidak sepenuhnya mengingat isi dakwaan atau berita acara pemeriksaan yang telah disusun sebelumnya. Sidang ini semakin membuktikan bahwa apa yang tampaknya menjadi sebuah drama hukum besar sebenarnya hanyalah sebuah kekacauan pribadi yang digiring menjadi masalah hukum. Ini bukan hanya soal tuduhan, tetapi lebih kepada betapa buruknya penanganan masalah pribadi yang akhirnya justru mempermalukan mereka. Persidangan ini mengungkapkan lebih banyak tentang ketidakpastian dan kebingungan daripada kebenaran yang seharusnya diungkapkan. Apa yang seharusnya menjadi sebuah jalan menuju keadilan malah berubah menjadi tontonan yang lebih mirip komedi. Bahwa
bahwasannya Reza mengakui produk itu ditempel stiker yang adalah produk orang lain, tidak ber-BPOM, tidak ada expirednya dan tidak ada cara penggunaannya atau tidak ada petunjuk kalau produk itu harus digunakan di klinik tersebut, di kliniknya dia. Logikanya kalau itu dijual di e-commerce, itu kan dijual di e-commerce secara bebas ya. Kalau yang beli orang Makassar, sedangkan klinik dia tuh hanya ada beberapa di Jakarta. Apakah orang Makassar harus ke kliniknya? Berarti kan mereka membuang lagi uang untuk beli tiket pesawat. Teman, tapi ya itu sudah apa ya? Sudah terungkap di persidangan, mohon BP POM turun tangan sekarang. Barang buktinya ada sama Nikita Mirzani, ada sama saya. Silakan datang ke pengadilan, saya serahkan barang buktinya, BP POM segera turun tangan. Bersihkan persoalan ini. Sekarang ini masalah lagi menjadi sorotan. Tolong BP POM turun tangan, barang bukti ada di tangan Nikita Mirzani. Bagaimana, cocok? Yang mulia, ini sistemnya ini membohong, ya, karena tadi dibilang tertekan. Silakan berpendapat. Ya, pendapat saya semua keterangan dia yang ada di sini ini bohong dan lebih banyak berbicara tentang saksi bukan keterangan tentang saudara dinyatakan oleh terdakwa salah semua, nggak benar semua. Pertanyaannya, saudara tetap ada keterangannya atau ada berubah? Izin diulangi, majelis hakim. Kan keterangan saudara ditolak semua oleh terdakwa, katanya keterangannya bohong semua. Pertanyaannya kepada saudara, saudara tetap pada keterangan saudara atau berubah? Saya tetap dengan keterangan saya. Sudah cukup, silakan untuk meninggalkan ruang sidang. Dipanggil saksi terakhir. Sudah cukup, boleh meninggalkan ruang sidang. Baik, terima kasih yang mulia. Tertawa di miring. Kalau Anda tidak meminta, ya berarti Anda dapat dari mana untuk Mail? Begitu produk Anda dijelek-jelekkan, kenapa Anda tidak lapor polisi malah minta tolong Oki untuk menghubungi Mail supaya bertemu dengan kita? Izin yang mulia, saya tidak meminta tolong, saya ingin bercerita sebagai teman sejawat dan saya dan Dr. Oki sudah kenal yang tadi seperti saya ceritakan yang mulia. Tidak tertawa deh. Kalau Anda tidak meminta, begini. Oke, saya pakai logika Anda, nggak apa-apa. Saya pakai logika Anda. Kalau Anda tidak meminta, ya berarti Anda dapat dari mana untuk Mail? Silakan disimpulkan, ya itu jawaban saksi. Sidang Nikita Mirzani makin panas dan Dr. Reza Gladys akhirnya buka suara. Dan banyak hal yang tidak sinkron. Nah, sahabat channel, hari ini pada tanggal 24 Juli 2025, sidang Nikita Mirzani kembali digelar dan berjalan sangat panjang. Tapi kali ini ada hal yang berbeda dari biasanya ya. Ada suguhan utama, Dr. Reza Gladys dan suaminya hadir langsung sebagai saksi korban dalam kasus yang menyeret Nikita Mirzani ke meja hijau. Nah, netizen channel mencatat beberapa poin penting yang bikin kita semua harus mikir keras ya. Apakah kasus Nikita Mirzani ini benar-benar solid? Pertama, jadi menurut saya ada ketidaksesuaian antara dakwaan jaksa penuntut umum dengan kesaksian langsung dari Dr. Reza Gladys dan suaminya. Kedua, jadi produk yang selama ini disebut-sebut sebagai milik PT Glavicia yang konon katanya dijelek-jelekan oleh Nikita Mirzani. Ternyata berdasarkan kesaksian hari ini diduga adalah produk milik PT lain dan diduga hanya ditempeli stiker brand Glavicia. Loh, kok bisa ya? Tiga, jadi ada dugaan penyadapan ilegal dalam kasus ini. Pasti penasaran kan? Apakah alat komunikasi yang digunakan oleh Ismail Marzuki itu disadap secara tidak sah? Kalau ini terbukti, maka kasus ini akan punya cabang hukum baru yang bisa sangat serius. Dan keempat nih, terakhir, sahabat channel harus ekstra sabar karena analisa dari netizen channel itu kali ini akan berdurasi sangat panjang. Jadi akan dibagi dalam beberapa part biar lebih fokus dan detail. Nah, jangan lupa follow dan aktifkan notifikasi kalian karena di part selanjutnya kita akan membahas lebih komprehensif dan mendalam ya. Apakah sidang kali ini adil untuk Nikita Mirzani ataukah justru ada permainan kekuasaan di balik layar?
Kalian yang ada di sini, kalian bingung nggak? Sebenarnya itu yang tadi itu sidangnya Nikita Mirzani atau sidangnya orang lain? Karena perasaan dari dakwaan sampai saksi itu yang disebut-sebut terus sama DRG itu kayaknya orang lain gitu. Jadi saya berpikir DRG ini ada dendam sama Nikita Mirzani dan orang itu juga. Tetapi orang itu tidak sempat atau nggak dapat dia gapai gitu. Aneh tapi nyata. Sidang jelas-jelas sidangnya Nikita Mirzani. Tetapi yang disebut-sebut itu selalu orang lain yang disebut-sebut. Itu kenapa sih ya? Kayak seperti dendam pribadi ke seseorang selain Nikita Mirzani, tapi tidak kesampaian gitu. Salam dari Koko Hiroshima. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Abu-abu ya. Itu kemarin kan sidangnya tentang pemerasan ya. Kenapa yang lu bahas itu tentang abu-abunya? Hah? Kok dari pemerasan tiba-tiba pindah ke abu-abu? Ditanya secara detail pemerasannya kayak gimana bla 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 bla. Lu sama suami lu, sama asisten lu, sama manajer lu atau siapa lu itu ditanya macam-macam, jawabannya apa? Saya lupa. Iya dah. Amnesia emang geng lu pada. Lu habis pikir anjay. Geng amnesia. Gue gak mau nyebutin antek-antek lu yang lain ya, apalagi si Dalang gitu ya, nggak mau gue sebutin. Tapi lucu banget sih kemarin. Amin Niki, lu hebat, sumpah. Abu-abu. Nggak mandi, nggak beres-beres, nggak ngapa-ngapain gara-gara nonton sidang yang baru selesai ya, masih lanjut cenah. Tapi ya, ini sidang Niki apa sidang Samira ya? Samira again. Terus udah gitu yang melekat gitu di kepala gue tuh gini, ini bukannya produk Anda, bukan, itu adalah treatment. Tapi ini kan produk Anda, bukan, itu adalah treatment. Kenapa nggak bilang aja, itu adalah produk yang saya pakai untuk melakukan treatment. Tapi memang saya jual vouchernya, di mana orang bisa membeli produk itu, lebih enak. Kemudian produk itu bisa dibawa ke klinik saya untuk dilakukan treatment memakai produk itu. Gitu meren kuduna menjelaskan kudu nanya. Gitu meren. Terus ada pertanyaan. Terus kalau orang beli di kota yang tidak ada kliniknya bagaimana? Kan gitu pertanyaannya tadi. Tapi ngerti aku mah. Nu jelas mah aku temandi lah poi. Dari sidang kesaksian Nikita Mirzani kemarin terungkap ya bahwa fakta membuktikan dari kesaksian itu bahwa mengalirnya uang 4 miliar bukan karena ketakutan produk itu tidak berizin ya. Alasannya karena dia nggak kuat ya, dikatain abu-abu, dikatain brutus ya, dikatain dempulan. Jadi hanya itu. Terus ancamannya mana? Saya butuh 4 miliar besok. Apakah saya harus bilang dempulan, brutusan, dan abu-abu? Luar biasa Nikita Mirzani. Dia duduk di meja pengadilan di dalam persidangan sebagai seorang terdakwa. Tapi tidak ada aura kepanikan apalagi ketakutan di wajahnya. Ini karena dia yakin dengan apa yang dia perjuangkan. Dia yakin dengan kebenaran yang dia pegang. Berbeda dengan dua saksi yang begitu terlihat panik dan gugup ketika tim kuasa Nikita Mirzani memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dari sini kita sudah bisa menilai ya guys, siapa yang sedang berjuang atas kebenaran dan siapa yang sedang ingin menutupi sesuatu. Itulah kelanjutan sidang Nikmir dan Reza Gladys. Reza Gladys pun buka suara, bahkan dia dalam persidangan menjelaskan tentang produknya. Tapi kok nama orang lain yang selalu disebut membuat ini bingung. Sampai kapan kasus ini selesai ini? Sudah lama banget ini kasus ini berbelit-belit. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.